Bab 1587, Kedatangan Leluhur Manusia. Penerjemah, Lege. Karena penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan langit dan bumi, sangat sulit untuk memeliharanya. Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Buddha kuno yang berhasil memelihara penciptaan teratai hijau hingga kelas 8. Adapun lotus hijau penciptaan Su Zimo, itu hanya sangat dekat dengan grade 8 setelah menyerap mata air surgawi primordial, kayu Ashoka dan mengalami pembaptisan Divine Power Storm. Tubuh sejati teratai hijau kreasi kelas 7 miliknya sudah agak menakutkan. Faktanya, itu bahkan melahirkan metode kuat yang mirip dengan Blood Rebirth. Meski begitu, sulit bagi Su Zimo untuk menembus ke kelas 8. Jumlah energi yang sangat besar diperlukan untuk melewati penghalang itu. Jika melalui kultivasi biasa, Su Zimo harus berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia ingin menembus teratai hijau penciptaan kelas 8, itu bisa ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi sekarang, penampilan Patriark Teng Han memberi penciptaan teratai hijau kesempatan sempurna untuk menerobos. Awalnya, kekuatan garis keturunan melonjak ke tubuh Patriark Teng Han terus-menerus melalui tanaman merambat darah. Patriark Teng Han tidak menunda dan segera berkultivasi. Meskipun Su Zimo adalah leluhur setengah bela diri dalam hal ranah kultivasinya, garis keturunan lotus hijau penciptaan jelas merupakan tonik yang hebat baginya. Namun, tak lama kemudian, proses aliran darahnya berhenti secara bertahap. Segera, lotus hijau penciptaan mulai menyerap kekuatan dunia luar bersama dengan lusinan tanaman merambat darah. Untuk makhluk hidup dari 10.000 ras, ki darah dalam lusinan tanaman merambat darah masih mengalir terus-menerus. Namun, mereka tidak menyadari bahwa alirannya telah berbalik. Garis keturunan Patriark Teng Han mulai melonjak ke tubuh sejati teratai hijau melalui lusinan tanaman merambat darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Patriark Teng Han hanya menyerap garis keturunan tubuh sejati teratai hijau. Namun, lotus hijau penciptaan menyerap energi. Baik itu garis keturunan Patriark Teng Han atau kekuatan hidup di tubuhnya, lotus hijau penciptaan memandang segala sesuatu sebagai bentuk energi yang bisa diserap dan dihisap terus-menerus. Ki darah Patriark Teng Han menurun dengan cepat. Tidak hanya itu, umurnya juga berkurang. Patriark Teng Han tersentak bangun dan bergidik. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut ketika dia merasakan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Tidak baik. Patriark Teng Han dengan cepat menyadari apa yang dia alami dan berseru dalam hati, ingin melepaskan sulur darah dan segera meninggalkan Su Zimo. Namun, dia tidak lagi mengendalikan apakah dia bisa pergi. Lotus hijau penciptaan meledak dengan sinar cahaya yang membubung ke langit. Daun teratai raksasa membungkus tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya dengan erat dan tidak membiarkan Patriark Teng Han mundur sama sekali. Lotus hijau penciptaan tidak hanya menyerap garis keturunan Patriark Teng Han, tetapi juga kekuatan hidupnya. Kecepatan menyerap energi semakin cepat dan menakutkan. Umur Patriark Teng Han dan ki darah menurun dengan kecepatan yang terlihat. Dengan sedikit penundaan itu, bahkan kultivasinya menjadi tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh. Proses penyerapan energi mencukur satu sisi dan memperkuat sisi lainnya. Meskipun kekuatan Patriark Teng Han melemah, kekuatan lotus hijau penciptaan terus meningkat. Pada saat Patriark Teng Han ingin membebaskan diri, dia terkejut menemukan bahwa dia sudah tidak berdaya. Dia tidak bisa lagi membebaskan diri dari penciptaan teratai hijau dengan kekuatannya. Dia ingin mengaktifkan esens spiritnya dan melepaskan skill rahasia esens spirit. Namun, dalam kesadarannya, roh esensinya redup dan dia bahkan tidak bisa memadatkan kesadaran rohnya, apalagi keterampilan rahasia roh esensi. Energi yang diserap oleh lotus hijau penciptaan menyerap kekuatan roh esensinya dan memelihara tubuh sejati teratai hijau dan platform teratai penciptaan secara terus-menerus. Ini setara dengan menggunakan roh esensi dari Patriark Mahayana untuk memelihara penciptaan teratai hijau dan membantunya menembus penghalang kelas 8. Sederhananya, Patriark Teng Han menggunakan hidupnya untuk membantu Su Zimo. Patriark Teng Han menjerit panik seolah-olah dia mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, jeritannya semakin lemah. Tian, Jin Yan, selamatkan aku. Patriark Teng Han menggunakan kekuatan terakhirnya dan berteriak. Hanya pada saat itulah Shen Yu dan 3 leluhur lainnya dari ras primordial menyadari ada yang tidak beres dengan Patriark Teng Han di medan perang. Mereka telah menonton Patriark Li Ying dan Tru Jade bertarung sepanjang waktu dan tidak ada yang memperhatikan Patriark Teng Han. Lagi pula, dalam pengetahuan mereka, membunuh bela diri Desolate yang sangat lemah seharusnya tidak mengarah pada sesuatu yang tidak terduga.
Hanya ketika Patriark Teng Han berteriak bahwa mereka menyadari sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aura Teng Han menjadi sangat lemah? Patriark Shen Yu melepaskan kesadaran rohnya dan ekspresinya berubah saat dia berseru, ini buruk. Teng Han akan mati. Umurnya akan segera berakhir. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Cepat dan serang. Jin Yan dan yang lainnya berseru. Saat itu, Patriark Wu Tian menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Lusinan tanaman merambat darah yang melingkari lotus hijau penciptaan turun perlahan. Bentuk sejati Teng Han sudah layu sepenuhnya tanpa tanda-tanda kehidupan. Seorang patriark dari ras primordial tersedot sampai mati oleh penciptaan teratai hijau. The Creation Green Lotus bersinar terang di udara dan auranya terus meningkat. Sialan marsial desolate itu. Wu Tian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, dia benar-benar mencoba menerobos ke teratai hijau penciptaan kelas 8 dengan bantuan Teng Han. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Patriark Shen Yu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan seberkas cahaya kemasan. Itu dengan cepat membentuk pedang raksasa emas raksasa di udara dan menebas ke arah pinggang penciptaan teratai hijau. The Creation Green Lotus naik ke grade 8. Begitu teratai hijau penciptaan naik ke kelas 8, Su Zimo memiliki peluang besar untuk menerobos dan memasuki alam Mahayana untuk menjadi Patriark Mahayana sejati. Namun, dia tidak bisa bertahan dari serangan sama sekali selama proses tersebut. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama bisa mengganggu proses dan mengganggu terobosannya, apalagi leluhur Mahayana. Tepat saat pedang emas raksasa hendak menyerang lotus hijau penciptaan, kekosongan hancur. 3.000 benang perak keluar dari celah dan menghantam pedang emas raksasa seperti sungai galaksi dengan ledakan keras. Ledakan. Pedang emas raksasa itu hancur dan berubah menjadi aliran kekuatan suci yang berputar di udara sebelum menghilang. Sebuah gerutuan tumpul terdengar dari celah juga. Jelas bahwa orang yang menyerang tidak merasa baik setelah menerima Divine Power Patriark Shen Yu. Namun, tak lama kemudian, sosok yang mengenakan jubah istana enigma keluar dari celah. Setiap sosok memancarkan aura yang kuat dan kekuatan yang merajalela. Dalam sekejap mata, 17 pembudidaya istana enigma muncul. Semua pembudidaya itu adalah leluhur Mahayana. Seketika, kerumunan itu gempar. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan tangan mereka secara emosional. Pada titik pertempuran ini, leluhur manusia selain dari True Jade akhirnya muncul. Selanjutnya, 17 leluhur Mahayana telah turun langsung kali ini. Bab 1588, Darah Leluhur. Penerjemah, Lege. Aku sudah bilang. Little Fatty menamparkan pahanya. Bagaimana mungkin tidak ada leluhur yang mengawasi pertemuan 10.000 ras yang diadakan oleh Istana Enigma. Banyak pembudidaya yang heboh saat melihat kedatangan 17 leluhur Mahayana. Hanya Night Spirit sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Para leluhur ini terlalu lemah dan tidak bisa bertahan melawan beberapa orang dari ras primordial. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa lemah mereka, setidaknya ada 17 dari mereka. Kita bisa bertahan sedikit lebih lama, apapun yang terjadi. Harimau roh itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega. Salam, Patriark. Tuan istana-istana enigma dan banyak pembudidaya bergegas maju dan membungkuk. 17 leluhur Mahayana memandang semua orang dari istana enigma dan sedikit mengangguk. Pemimpin memegang cambuk ekor kuda dan memiliki ekspresi pucat. Dia adalah orang yang telah memblokir serangan Patriark Shen Yu sebelumnya. Temu Hua, Patriark Mahayana menangkupkan tinjunya ke arah Patriark Shen Yu dan para leluhur ras primordial lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, 10.000 ras berkumpul. Aku bertanya-tanya mengapa 6 ras primordial melakukan pembantaian. Petik 2. Fufu. Patriark Shen Yu tersenyum tipis. Kami dari ras primordial dapat membunuh siapapun yang kami inginkan. Kami tidak membutuhkan alasan apapun. Setelah mendengar itu, ekspresi 17 leluhur Mahayana menjadi gelap dan mengungkapkan ekspresi marah. Setelah jeda singkat, Patriark Shen Yu melanjutkan, namun, ini juga bukan tanpa alasan sama sekali. Bahkan sebelum pertemuan 10.000 perlombaan dimulai, 6 ras primordial kami kehilangan begitu banyak anggota klan. Kami secara alami harus mencari ganti rugi untuk mereka. Petik 2. Patriark Wu Hua sedikit mengernyit. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik mengingat sifat sembrono dari para junior dari ras kami. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak pembudidaya manusia mati juga. Petik 2. Mengapa kalian semua tidak duduk dan membiarkan masa lalu berlalu? Kami akan membiarkan 10.000 racemit berlanjut seperti biasa. Omong kosong ***. Jin Yan memelototi Patriark Wu Hua dengan dingin dan memarahi,
dua pangeran dari ras gagak emas kita telah mati dan kamu ingin kami melepaskan begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Patriark Wu Hua muram saat dia menggertakkan giginya dan tidak menjawab. Betul sekali. Patriark Wu Tian mengangguk sedikit juga. Setiap kehidupan dari 6 ras primordial kami sangat berharga dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kalian sebagai manusia. Patriark Wu Hua terdiam sejenak. Apakah itu berarti bahwa 6 ras primordial tidak ingin bernegosiasi dengan ras manusia sama sekali? Tentu, kita bisa bernegosiasi. Patriark Changming menunjuk ke lotus hijau penciptaan tidak jauh. Bela diri Desolate dari umat manusia membunuh terlalu banyak anggota klan kita. Bunuh Desolate marsial terlebih dahulu untuk mengungkapkan ketulusan Anda sebelum kami mempertimbangkan apakah kami harus bernegosiasi. Petik 2. Tidak, Patriark Wu Hua menolak tanpa ragu-ragu. Kalau begitu tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Ekspresi Patriark Changming menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, kami bertekad untuk membunuh Desolate marsial. Suasana berubah menjadi sangat tegang saat tidak ada pemahaman yang sama di antara para leluhur Mahayana yang hadir. Lindungi Desolate marsial dan jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Patriark Wu Hua melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan tegas. Hehe, Patriark Shen Yu terkekeh. Kalian terlalu lemah. 17 leluhur Mahayana. Bahkan yang terkuat di antara kalian hanya berada di Mahayana tingkat menengah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda cukup untuk menghentikan kami berempat? Petik 2. Membunuh. Jin Yan berteriak dan segera kembali ke bentuk aslinya, meraung ke langit. Tubuh raksasanya terbakar dengan api keemasan saat dia menerjang ke arah Patriark Wu Hua dan yang lainnya. Sungai Galaksi 9 Surga. Patriark Wu Hua berteriak pelan dan melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya. 3.000 benang perak berkibar, seolah-olah itu adalah sungai galaksi di Cakrawala, memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melonjak dengan kekuatan luar biasa dan menabrak Jin Yan. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Patriark Wu Hua meludahkan seteguk besar darah dan tatapannya meredup saat dia mundur terus-menerus. Lebih dari setengah cambuk ekor kuda di tangannya dibakar oleh api esensi matahari di Jin Yan juga. Meskipun mereka berdua berada di Mahayana tahap menengah, kekuatan tempur Trujade bisa menekan Patriark Teng Han dan yang lainnya. Namun, Patriark Wu Hua tidak bisa bertahan melawannya. Bahkan untuk leluhur dari alam kultivasi yang sama, kekuatan tempur mereka berbeda tergantung pada bakat, garis keturunan, jumlah kekuatan suci yang mereka pahami dan kekuatan-kekuatan suci. Di sisi lain, mata surgawi pada Glabella Patriark Changming tiba-tiba terbuka. Seketika, aura menakutkan menyebar dan bahkan makhluk hidup dari 10.000 ras yang menonton merasa bergidik. Sulit membayangkan dampak yang harus ditanggung oleh 17 leluhur Mahayana. Sebuah cahaya gelap meledak dari mata surgawi Patriark Changming. Di mana-mana cahaya gelap berlalu, kehidupan musnah. Cepat dan bubar, Patriark Wu Hua berteriak. Berdebur, berdebur, berdebur. 17 leluhur manusia menghindar satu demi satu. Namun, 2 leluhur Mahayana masih lebih lambat untuk menghindar dan disikat oleh cahaya gelap. Salah satu dari mereka bereaksi sangat cepat dan segera melepaskan esens spiritnya. Yang lain sedikit tercengang. Segera setelah itu, tatapannya meredup dan kekuatan hidupnya berkurang saat dia jatuh dari udara. Dengan penundaan sesaat itu, seorang Patriark Mahayana bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya dengan roh esensinya sebelum dia dibunuh oleh mata surgawi Patriark Changming. Setelah selamat dari malapetaka, Patriark lainnya buru-buru menyalurkan Blood Rebirth untuk memadatkan tubuhnya. Tiba-tiba, kabut hijau gelap muncul di kesadaran Patriark Mahayana dan dengan cepat membentuk badai yang melonjak menuju roh esensinya. Kutukan pembunuh roh. Patriark Wu Tian telah menyerang. Tepatnya, Patriark Wu Tian tidak bergerak dan tidak ada yang melihatnya menyerang sama sekali. Namun, kutukan pembunuhan rahasia yang ditargetkan pada roh esensi telah turun dalam kesadaran Patriark manusia. Tubuh Patriark Mahayana baru saja terbentuk ketika kutukan pembunuh roh turun. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Dia berhasil menghindari mata surgawi Patriark Changming tetapi dia tidak bisa menghindari mantra rahasia ras penyihir. Bang! Saat itu, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Patriark Wu Hua hancur oleh satu pukulan dan darah segar berceceran di mana-mana. Ketika Patriark Shen Yu menyerang, ki darahnya melonjak dan Patriark Wu Hua tidak bisa bertahan melawan pukulan biasa darinya. Namun, roh esensi Patriark Wu Hua lolos dan dalam sekejap mata, dagingnya terbentuk. Adapun Patriark Shen Yu, dia mengamuk di antara leluhur Mahayana,
tidak ada leluhur Mahayana yang bisa bertahan melawan pukulan dan tendangannya. Anggota badan yang patah terbang kemana-mana. Para leluhur berdarah dan itu sangat tragis. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 7 leluhur Mahayana dari Istana Enigma telah jatuh melawan kekuatan gabungan Patriark Shen Yu dan 3 leluhur ras primordial lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa bertahan sama sekali. Si Jian bergumam. Sambil mengerutkan kening, Little Fatih mengamati kerumunan dan berbisik, aku punya firasat bahwa Istana Enigma memiliki sesuatu di lengan baju mereka. 17 leluhur Mahayana ini sepertinya mencoba mengulur waktu dengan penampilan mereka. Setelah jeda singkat, Little Fatih melanjutkan, apakah kamu tidak menyadari bahwa lelaki tua itu, Lin Xuanji, belum muncul? Tidak peduli apa yang mereka sembunyikan, saudara Su ditakdirkan setelah 17 leluhur Mahayana mati. Kami tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Petik 2. Si Jian menghela nafas. Saat itu, bel Istana Enigma berbunyi. Seseorang ada di sini. Previous. Bab 1589, jatuh dari zenit. Penerjemah, Lege. Saat ini, pertempuran alam leluhur telah pecah di medan perang Istana Enigma. Leluhur Mahayana dari Istana Enigma menggunakan hidup dan darah mereka untuk mengulur waktu dan melindungi bela diri Desolate saat mereka bertarung melawan 4 leluhur ras primordial. Meskipun Trujade memiliki keunggulan mutlak melawan raksasa Li Ying dalam pertarungan, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Sekarang semua sekte dan faksi teratas dari daratan Tianhuang berkumpul di sini, situasinya tidak akan berubah bahkan jika faksi lain tiba. Karena itu, bahkan ketika bel Istana Enigma berbunyi, tidak ada yang memperhatikan. Pertempuran menjadi lebih intens. Hanya dalam 10 menit, 7 dari 17 leluhur telah meninggal. Patriark Wuhua yang tersisa dan yang lainnya memiliki tubuh mereka yang terkoyak setidaknya sekali juga. Semuanya berlumuran darah dan memiliki ekspresi pucat. Ketika para pembudidaya melihat itu, seolah-olah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara ras manusia dan 9 ras primordial di era kuno telah muncul kembali di hadapan mereka sekali lagi. Adegan tragis tokoh perkasa dan leluhur sekarat yang dicatat dalam buku-buku kuno benar-benar terjadi sebelum semua orang. Namun, dibandingkan dengan catatan teks yang dingin, ini jauh lebih mengejutkan dan tragis. Selain itu, semua pembudidaya tahu bahwa pertempuran saat ini hanyalah ujian antara leluhur 6 ras primordial dan ras manusia. Pakar ranah leluhur teratas belum muncul. Kaisar dari berbagai ras juga tidak muncul. Begitu Patriark Mahayana tahap akhir atau disempurnakan muncul dan Kaisar turun, itu akan menjadi pertempuran yang sebenarnya. Apakah ada negosiasi atau tidak? Ada kemungkinan besar bahwa 10.000 perlombaan ini akan menentukan situasi daratan Tianhuang di masa depan. Itu akan menentukan masa depan umat manusia. Menyerah. Setelah beberapa bentrokan langsung dengan Trujade dan menderita kerugian besar, Patriark Li Heng tidak lagi melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kecepatan teknik gerakannya untuk menahannya. Trujade lebih kuat dari Patriark Li Ying. Namun, dia tidak punya cara untuk menekannya sepenuhnya juga. Aku akan terus terang. Patriark Li Ying cemberut bibirnya dengan jijik. Kalian para leluhur umat manusia hanya menunda-nunda. Beberapa leluhur tingkat atas dari ras primordial kita belum muncul. Jika mereka melakukannya, bahkan kaisar umat manusia mungkin tidak dapat bertahan melawan mereka. Patriark Changming berkata dengan dingin, 9 ras primordial menderita kerugian besar dalam perang primordial melawan tabu. Itulah satu-satunya alasan mengapa umat manusia memiliki kesempatan untuk bangkit. Tepatnya, jika seorang ahli tertinggi seperti kaisar manusia tidak muncul entah dari mana dan membalikkan keadaan, umat manusiamu akan kalah sejak lama. Saat menyebut kaisar manusia, tatapan waspada melintas di mata 5 leluhur dari ras primordial yang hadir. Meskipun kaisar manusia telah pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, reputasinya telah mengejutkan sejarah dan ras primordial sangat waspada terhadapnya. Patriark Shen Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata perlahan, sayangnya, keberuntungan yang sangat besar diperlukan untuk varian seperti kaisar manusia untuk dilahirkan. Namun, pada generasi ini, umat manusia berada di ujung jalan. Tidak mungkin kamu bisa memiliki ahli tertinggi seperti kaisar manusia. Ras manusiamu sudah selesai. Petik 2. Ras manusia berada di ujung jalannya. Banyak pembudidaya terdiam dan ekspresi mereka meredup. Bahkan tanpa Patriark Shen Yu menunjukkannya, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dalam ras manusia generasi ini, dapat dilihat dari semua aspek bahwa kekayaan mereka sangat lemah. Itu tak bernyawa tanpa kekuatan apapun.
Sebagian besar pembudidaya tidak lagi memiliki semangat heroik dan berani di zaman kuno. Mereka tidak lagi memiliki semangat juang dan kegigihan yang kuat. Faktanya, retakan bahkan muncul di antara sekte dan faksi utama dunia kultivasi. Semua pembudidaya tidak lagi bersatu. Semua tanda memberitahu dunia bahwa umat manusia berada di ujung jalannya. Selama periode waktu ini, Desolate Martial bangkit dan mendirikan Martial Dao, memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dan membangun semangat Martial Dao, meningkatkan kekuatan dunia kultivasi. Namun, sudah terlambat. Martial Dao hanya muncul selama beberapa ratus tahun. Meskipun Desolate Martial adalah monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah, dia belum maju ke alam Mahayana dan masa depannya tidak pasti. 6 ras primordial tidak akan memberi ras manusia atau waktu bela diri Desolate. Pada kenyataannya, itu adalah kebenaran tertinggi dari Dao Agung dan aturan abadi dunia. Segala sesuatu di dunia jatuh dari puncaknya. Di era primordial, 3 tabu besar memerintah secara dominan dan 9 ras primordial menguasai daratan Tianhuang. Pada puncaknya, itu memicu perang primordial. 3 tabu jatuh dan primordial Nine Raches menderita kerugian besar juga. Umat manusia mengambil kesempatan untuk bangkit. 9 ras primordial hanya menurun sepenuhnya setelah perang kuno dan terjebak di sudut daratan Tianhuang untuk memulihkan diri. Adapun umat manusia, mereka telah mendominasi daratan Tianhuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti 9 ras primordial di masa lalu, mereka sangat kuat sampai mereka mencapai puncaknya. Setelah periode kerusakan yang panjang setelahnya, mereka benar-benar dikalahkan di era ini. Ini adalah kejatuhan dari zenit dan pergeseran momentum ini bukanlah sesuatu yang dapat dibalikkan dengan usaha belaka. Di era primordial, bahkan 3 tabu yang kuat dan 9 ras primordial tidak dapat bertahan melawan penindasan momentum yang berubah. Patriark Shen Yu tidak salah. Umat manusia berada di ujung jalannya. Tidak mungkin kekayaan tipis seperti itu bisa menghasilkan ahli tertinggi seperti Kaisar Manusia Abadi. Sayangnya, ada variabel tambahan untuk ras manusia di generasi ini. Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita tiba di daratan Tianhuang dan membawa seorang sarjana dari kota kecil sederhana ke dunia kultivasi, mengubah nasibnya. Wanita ini telah mengubah nasib cendekiawan. Sarjana ini meletakkan sumpah besar untuk mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, meskipun semua orang dari Istana Enigma, termasuk pendongeng, dapat mengetahui bahwa kekayaan umat manusia telah habis, mereka tidak dapat mengetahui nasib cendekiawan itu. Itulah alasan mengapa pendongeng mengatakan kepada cendekiawan bahwa dia adalah harapan masa depan umat manusia. Itulah alasan mengapa para leluhur Mahayana dari Istana Enigma tidak berusaha keras untuk melindungi cendekiawan dari bahaya. Menyerah. Patriark Shen Yu memandang Patriark Wu Hua yang tidak jauh dan berkata dengan acuh tak acuh, darahmu lemah dan tidak lagi cukup untuk mendukung kelahiran kembali darahmu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita membunuh Desolate Martial. Siapa bilang begitu? Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar Istana Enigma. Kedengarannya lembut, seolah-olah orang yang berbicara masih sangat muda. Ekspresi makhluk hidup dari 10.000 ras berubah. Siapa yang berani berdiri di sisi Desolate Martial saat ini dan melawan 6 ras primordial? Semua makhluk hidup dari 10.000 ras menoleh. Sekelompok makhluk hidup dengan aura agung berjalan dari luar Istana Enigma. Ada ratusan dari mereka dan mereka tampaknya tertutup lapisan kabut. Ketika dikumpulkan, ratusan makhluk hidup tampak seperti lautan yang tak terduga. Meskipun makhluk hidup itu dalam bentuk manusia, mereka jelas bukan manusia dan diselimuti oleh ki iblis. Ada tokoh perkasa tubuh bersama dan ahli leluhur setengah bela diri. Aura yang dilepaskan oleh ratusan dari mereka seluas lautan dan tidak kalah dengan 6 ras primordial. Di antara ratusan makhluk hidup, seorang pemuda berjubah hitam berdiri. Dia tampak berusia sekitar 16 tahun dan agak tampan. Matanya besar, berair, dan sangat gesit. Banyak makhluk hidup yang kuat melindungi pemuda berjubah hitam di tengah seolah-olah dia adalah planet yang diorbit oleh bintang-bintang. Previous. Bab 1590, saya mungkin tidak tahu batas saya. Penerjemah, Lege, makhluk hidup dari 10.000 ras sedikit mengernyit. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal-usul makhluk hidup, 6 ras primordial yang hadir langsung mengenali mereka. Ras Kun, Patriark Shen Yu sedikit mengernyit. Kata-kata Kun ras langsung menyebabkan keributan di antara orang banyak. Selama bertahun-tahun, meskipun berbagai ras primordial telah berjalan keluar dari tanah terlarang dan merebut wilayah di daratan Tianhuang saat melakukan pembantaian, 3 dari mereka tidak bergerak. Salah satunya adalah ras Kun.
Meskipun Istana Enigma mengirim undangan ke Raskun untuk pertemuan 10.000 ras juga, itu seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa tanggapan apapun. Untuk berpikir bahwa Raskun akan turun ke Istana Enigma hari ini. Lebih penting lagi, itu adalah sikap Raskun. Sebagai salah satu dari 9 ras primordial, jika Raskun berdiri di pihak umat manusia, peluang negosiasi mereka akan meningkat secara signifikan. Bahkan Istana Enigma tidak dapat memahami mengapa Raskun berada di pihak umat manusia. Shen Yu dan yang lainnya berhenti dan melihat ke arah Raskun. Patriark Wu Hua dan yang lainnya sudah berkeringat deras. Mereka mengkonsumsi eliksir dengan panik dan beristirahat secepat mungkin, mencoba yang terbaik untuk memulihkan stamina mereka. Siapa yang barusan berbicara? Patriark Jin Yan memindai Raskun dan bertanya dengan dingin. Saya, pemuda berjubah hitam di tengah Raskun mendorong semua orang menjauh dan berjalan keluar, mengangkat kepalanya. Bahkan melawan pertanyaan Patriark, pemuda berjubah hitam itu memiliki ekspresi tak kenal takut. Pemuda berjubah hitam itu adalah Carefree. Patriark Jin Yan memelototinya dingin dengan jijik dan tidak berniat memperhatikan. Keduanya tidak berada di level yang sama. Dia melihat para ahli lain dari Raskun dan sedikit mengangguk. Raskun, kami menyambut Anda kembali untuk bergabung dengan 6 ras primordial. Burung emas besar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Carefree menjulurkan lidahnya pada Patriark Jin Yan. Raskun tidak akan bergabung dengan kalian. Selanjutnya, kamu tidak bisa melukainya. Dia menunjuk ke lotus hijau penciptaan yang masih menerobos tidak jauh dan berkata dengan nada tegas. Ekspresi Patriark Jin Yan menjadi gelap. Makhluk hidup dari 10.000 ras juga terkejut. Mereka belum pernah melihat orang yang berani menyebut Patriark Gagak Emas ras burung emas besar. Fufu, Pangeran ke-10 Gagak Emas tidak bisa menahan tawa. Pang yang tidak berpengalaman, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Kurang ajar, berani. Sebelum Carefree menjawab, banyak makhluk Raskun di belakangnya berteriak dengan ekspresi marah. Ini adalah tuan muda kami dari Raskun, pikirkan kata-katamu. Leluhur setengah bela diri dari Raskun memelototi Pangeran ke-10 dan berkata dengan dingin. Oh, Pangeran ke-10 menilai Carefree dengan tatapan ingin tahu. Bahkan makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut, apalagi Pangeran ke-10. Sebelum ini, ketika ada kedamaian di antara ras, sebagian besar tuan muda dari 9 ras primordial sebagian besar berada di karakteristik Dharma atau bahkan alam pembalikan kekosongan. Namun, ketika kekacauan turun, inkarnasi monster kuat dari ras primordial muncul dari pengasingan satu demi satu. Siapapun yang bisa menjadi tuan muda dari ras primordial setidaknya harus berada di ranah tubuh bersama. Bagaimanapun, tuan muda dari ras primordial harus memimpin klan mereka untuk bertarung di daratan Tianhuang. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun jika alam kultivasi mereka terlalu rendah. Tuan muda adalah wajah ras primordial. Sungguh aneh bagi Raskun untuk menetapkan seorang guru muda karakteristik Dharma selama masa-masa kacau ini. Carefree memandang Pangeran ke-10 dan cemberut juga. Dilihat dari usiamu, kamu juga pang muda. Beraninya kamu memberiku pelajaran. Petik 2. Meskipun Pangeran ke-10 memiliki penampilan seperti anak kecil, dia telah berkultivasi lebih lama daripada Carefree. Pangeran ke-10 berkata dengan dingin, saya leluhur setengah bela diri tetapi Anda hanya berada di alam karakteristik Dharma. Dalam pertemuan 10.000 perlombaan ini, yang kuat berkuasa. Bahkan jika kamu adalah tuan muda dari Raskun, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Dengarkan saranku, enyahlah dan minum susu ibumu. Hahaha, serangkaian tawa pecah dari kerumunan primordial Six Races. Anda, semua orang dari Raskun sangat marah. Beberapa ahli kun bahkan tidak bisa menahannya dan ingin melangkah maju. Namun, Carefree melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Aku tidak mau minum susu. Carefree memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Pangeran ke-10, berkata dengan serius, aku ingin memakanmu. Dagingmu akan terasa enak setelah dipanggang dengan api. Ekspresi Pangeran ke-10 menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar berlidah tajam di usia yang begitu muda. Tatapan Night Spirit beralih ke Carefree dan bertahan sejenak. Pangeran ke-10 bukan satu-satunya, semua makhluk hidup yang hadir berpikir bahwa Carefree hanya mengatakannya dengan santai untuk membuat marah mantan. Namun, hanya Night Spirit yang tahu bahwa Carefree benar-benar ingin memakan Pangeran ke-10. Itu karena dia bisa merasakan aura yang sama datang dari Carefree. Mereka bukan dari ras yang sama, tetapi keduanya tabu. Anak itu harus menjadi murid yang pertama kali diterima. Night Spirit berpikir untuk dirinya sendiri. Pangeran ke-10 memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum. Nak,
Karena kamu sangat ingin memakanku, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Kesempatan apa? Carefree tidak bisa tidak bertanya. Aku akan berdebat denganmu. Jika Anda menang, saya akan membiarkan Anda memakan sepotong daging saya. Bagaimana tentang itu? Suara Pangeran ke-10 lembut dan penuh dengan godaan, tetapi ada sedikit keganasan di matanya. Dia terluka parah oleh Suzimo sebelumnya dan kaki ketiganya hancur, melumpuhkan lebih dari setengah kultivasinya. Meskipun dia masih di alam leluhur setengah bela diri, kekuatan tempurnya telah jatuh ke alam tubuh bersama. Setelah 10.000 Racemit selesai, posisinya sebagai Pangeran ke-10 pasti akan digantikan oleh klannya. Oleh karena itu, selalu ada rasa frustrasi dan kebencian yang terpendam di dalam hatinya yang tidak bisa dia keluarkan. Sekarang, provokasi berulang Carefree memicu niat membunuhnya. Tentu saja, dia tidak akan membunuh Carefree karena yang terakhir adalah tuan muda dari Raskun. Namun, jika ada kesempatan, dia bisa mengajari anak Raskun ini pelajaran yang bagus dan meredakan amarahnya. Tapi, bagaimana jika aku kalah? Carefree tampak ragu-ragu dan takut. Jika kamu kalah, aku tidak akan mempersulitmu, jangan khawatir. Senyum di mata Pangeran ke-10 meningkat. Anak ini masih terlalu muda dan belum banyak mengalami dunia. Setelah merenung sejenak, Carefree melanjutkan, namun, bagaimana jika kita gagal menahan diri begitu kita mulai sparring? Jangan khawatir, Pangeran ke-10 berkata dengan tergesa-gesa, aku pasti tahu batasku. Saya khawatir saya mungkin tidak tahu batas saya. Carefree berkedip. Haha, Pangeran ke-10 tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, nak, kamu bisa menyerang sesukamu tanpa khawatir berlebihan. Dia tahu bahwa anak Raskun ini tergoda. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya. Carefree ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan dan mengangguk penuh semangat. Tuan muda, Anda tidak dapat mengambil risiko mengingat status bangsawan Anda. Itu benar, Tuan muda. Kalian berdua adalah ranah kultivasi utama yang terpisah. Anda berada di level yang sama sekali berbeda. Beberapa makhluk Raskun di belakang Carefree berdiri dengan tergesa-gesa dan mencoba menghentikannya. Semuanya, jangan khawatir. Takut Carefree akan mengingkari, Pangeran ke-10 berkata dengan tergesa-gesa, saya jamin bahwa saya tidak akan menggunakan kekuatan tubuh bersama atau lebih tinggi. Saya hanya akan menggunakan kekuatan karakteristik Dharma untuk bersenang-senang dengan anak ini. Paman, jangan khawatir. Carefree berkedip pada ahli Raskun di belakangnya dengan tatapan licik di matanya.